Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita sudah masuk di halaman ke-90, poin ke-40. Nabi akan mengambil tangannya dan memasukkannya ke dalam surga. Baik, kita baca matanya. Nabi SAW bersabda, "Man qala idza asbaha raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya fa ana zaimu la akhudanna biyadihi hatta udkhilahul jannah." Barang siapa yang ketika masuk waktu pagi dia mengucapkan, "Aku redha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku," maka aku akan jamin dia, sungguh aku akan mengambil tangannya sampai aku masukkan ia ke dalam surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Amalan yang ke-40 yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga adalah berzikir di waktu pagi dengan lafaz zikir, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Dan zikir ini sangat singkat, mudah dihafal, dan tidak memerlukan waktu yang lama. Tapi jangan lihat singkatnya, tapi lihat keutamaannya. Nabi mengatakan, "Fa'ana zaid, saya jamin dia, la akhudanna biyadi, saya langsung akan mengambil dengan tanganku sendiri, hatta udkhilahul jannah, sampai kumasukkan ia ke dalam surga." Kenapa demikian luar biasanya keutamaan orang yang membaca 3 kalimat ini? Sampai-sampai Nabi SAW menjanjikan dia sendiri yang akan menggandeng tangannya dan memasukkan ke dalam surga. Berarti lafaz 3 kalimat ini bukan 3 kalimat biasa, tapi kalimat yang luar biasa. Baik, kita akan bedah sedikit tentang makna 3 kalimat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Raditu billahi rabba." Aku redha Allah sebagai Rabb. Apa makna kalimat raditu di sini? Ada yang mengatakan bahwa kalimat raditu di sini artinya amantu, aku beriman. Jadi kalimat raditu artinya amantu, aku beriman. Beriman dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Tuhan.
Kalau sudah beriman bahwa satu-satunya Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti dialah Rabb yang berhak untuk kita ibadahi dan kita jadikan sebagai gantungan bagi kehidupan kita. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, arti raditu artinya iqtana'tu atau qana'tu. Artinya raditu itu aku sangat rela dan redha dengan apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Dia satu-satunya Rabb yang layak untuk kita mintai pertolongan. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mau sedikit mau banyak, kita redha. Itu yang disebut dengan qanaah. Qana'tu billahi rabba. Artinya apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus merelakan, meredhokannya dan mengikhlaskannya, sedikit ataupun banyak. Makna yang ketiga, kalimat raditu artinya ahbabtu. Aku sangat mencintai Rabb sebagai, atau Allah sebagai Rabb. Jadi ada tiga makna disebutkan para ulama. Maksudnya amantu billahi rabba, qana'tu billahi rabba, atau ahbabtu billahi rabba. Aku beriman dengan Allah sebagai Rabbku, aku tunduk dan patuh kepada Allah sebagai Rabbku, dan aku sangat mencintai Allah sebagai Rabbku. Raditu billahi rabba. Lalu dari mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita ini? Bagaimana cara mengetahui? Pertama, dengan tafakkur fil Quran. Cobalah kita berfikir dengan berselancar di dalam Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka siapa yang dalam pengetahuannya tentang Al-Quran, maka pasti dia akan mengetahui Allah sebagai Rabbnya. Siapa yang dangkal dalam pengetahuannya terhadap Al-Quran, maka dia belum tahu siapa Rabbnya. Karena Quran itu adalah tanda-tanda syar'i yang menetapkan Allah sebagai Rabb kita. Dia adalah kalamnya, dia adalah firman-Nya. Makanya kalau kita ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pelajari Quran. Karena hanya dengan wasilah Quran itulah kita akan lebih mengenal siapa Tuhan kita. Yang kedua, at-tafakkur fi ayat. Coba pandang di sekeliling kita. Ada gunung-gunung yang kokoh yang menjulang, ada lautan yang kita pandang hampir tak bertepi, belum lagi pepohonan, belum lagi binatang-binatang, ikan-ikan dan yang semacamnya. Siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang mengadakan mereka? Siapa yang memberikan rizki kepada mereka? Siapa yang menghidupkan mereka? Pasti sesuatu yang tercipta ada penciptanya, sesuatu yang ada pasti ada pengadanya. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup melakukannya. Selain daripada Allah tidak akan sanggup. Karena Tuhan selain daripada Allah itu ada dua cacat, sehingga tidak layak disembah dan dijadikan Rabb kita. Pertama, adanya kekurangan. Yang kedua, adanya kelemahan. Adapun kekurangan karena Tuhan selain daripada Allah tidak layak disembah, tidak layak dijadikan Rabb kita, karena mereka makhluk yang tercipta. Makanya mereka makhluk yang kurang, tidak sempurna. Sesuatu yang dicipta itu tidak sempurna, tapi yang menciptakan itulah yang sempurna.
Yang kedua, mereka lemah, karena untuk menolong diri mereka saja tidak sanggup, apalagi menolong orang lain. Lihat berhala-berhala itu, kalau kita kumpulkan di satu rumah kemudian kita bakar, pasti mereka terbakar. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan mereka. Kalau seandainya tidak ada satu berhala yang bisa menyelamatkan dari kebakaran, macam mana mereka akan menolong orang-orang yang menyembahnya? Disitulah letak kelemahannya. Karena Tuhan selain daripada Allah adalah kurang karena mereka tercipta, mereka juga lemah, tidak bisa menolong orang lain, bahkan dirinya sendiri tidak bisa. Macam mana bisa dianggap Rabb? Hanya yang sempurna dan tidak ada kekurangan, hanya yang kuat yang tidak ada kelemahan, itulah zat yang pantas kita jadikan Rabb. Dan itu kita bisa lihat dengan memperhatikan ayat-ayat alam semesta ini. Siapa yang sanggup menciptakan ini semua? Karena Tuhan selain Allah itu jangan lagi menciptakan gunung, lautan dan yang semacamnya. Seekor lalat saja tidak sanggup mereka ciptakan. Ya ayyuhan nas dzuriba lakum matsal fastami'u lahu. Wahai manusia, Allah sudah memberikan permisalan kepada kalian, maka dengarkan. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya innal ladzi tad'una min dunillah, zat yang kalian seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala, lan yakhluqu dzubab, selamanya tidak sanggup menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'ulah, sekalipun seluruh berhala berkumpul, mereka tidak akan sanggup menciptakan seekor lalat. Bahkan kalau lalat itu mencuri makanan mereka, mereka tidak sanggup merebutnya. Makanya di ujung ayat Allah mengatakan dha'ufat talib wal matlub, lemah yang menyeru dan lemah yang diseru. Makanya dengan melihat ayat-ayat kauni, kita semakin yakin bahwa Allah berhak dijadikan Rabb kita. Kemudian yang ketiga, at-tafakkur fi asma'ihi wa sifati. Cobalah berfikir tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kalau kita sudah mengenal Al-Quran, kemudian juga mengenal ayat-ayat di sekeliling kita, kemudian berfikir tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin yakin hanya Allah lah yang pantas kita ibadahi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, seluruh hidupku dan matiku layak diserahkan untuk Rabb Allah, Rabb semesta alam. Itulah makna raditu billahi rabban. Aku reda Rabb sebagai Tuhan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wabil islami dinah. Kemudian reda dengan apa lagi? Reda dengan Islam sebagai agama kita. Kita harus reda dengan Islam sebagai agama kita. Kenapa? Karena tidak ada agama yang paling diridhoi kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi hanyalah Islam. Bahkan Allah mengancam, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama di luar daripada Islam, selain ditolak, di akhirat tetap rugi dia. Kenapa rugi? Karena di dunia sudah menghabiskan seluruh waktu, daya, upaya, biaya untuk memperjuangkan agama yang diyakini dan diyakininya, rupanya di akhirat tidak diterima. Apakah rugi? Menghabiskan waktunya untuk kesesatan. Makanya bersyukurlah kalau kita ini berada dan terlahir dalam kondisi Islam. Itu nikmat yang tidak ada sebanding dengan nikmat Islam. Nikmat apapun di dunia ini, mau nikmat harta, pangkat, jabatan, kekayaan, kesenangan dunia, tidak ada secuilnya dibandingkan nikmatul Islam. Nikmat Islam
karena minimalnya orang yang beragama Islam ini sekalipun Allah takdirkan masuk neraka, dia tidak akan dikekalkan di dalam. Itulah kenikmatannya di sini. Anggaplah masuk neraka, tapi kalau dia mati dalam kondisi Islam, tidak murtad, tidak memilih agama di luar daripada Islam, minimalnya dia pernah merasakan surga, walaupun sempat mampir ke neraka. Tapi agama di luar daripada Islam, berdasarkan keyakinan Islam, kalau masuk neraka mereka tidak akan keluar selamanya. Gimana tidak nikmat? Kita jadikan Islam sebagai agama kita dan kita redha Islam sebagai keyakinan kita. Dan cara mengenal Islam tentunya harus mempelajari. Islam itu kan tidak bisa hanya diklaim saja. Saya Islam kok, mana tengok KTP saya Islam. KTP saya bukan Nasrani, Hindu, Belanda, saya Muslim. Ini tengok KTP-nya. Islam itu bukan di KTP. Karena yang masuk surga bukan KTP. Kalau Islam di KTP, KTP-nya aja masuk Islam orang yang enggak. Jadi KTP itu hanya sekedar identitas saja, memberitahu bahwa saya seorang Muslim. Karena KTP itu tidak menjamin orang yang memilikinya selamat. Walaupun KTP-nya Islam, kalau dia tidak sholat percuma. Walaupun KTP-nya Islam, kalau dia tidak menjalankan rukun Islam, sia-sia saja. Makanya kalau sudah masuk Islam, kenali Islam itu. Kenali Islam itu dengan baik. Islam ini pertama agama mudah. Islam ini agama yang mudah. Tidak ada dalam Islam ini istilah dipersusah, itu tidak ada. Ajarannya mudah. Kalaupun ada beberapa menurut manusia, enggak juga, buktinya ada ajaran yang sulit. Masa kita harus kumpulkan uang banyak-banyak kemudian berangkat ke Mekah, lagi capek, lelah, letih, jalan sana jalan sini, pulang sakit pula. Sebenarnya itu tidak sulit. Kenapa? Bagi yang tidak sanggup kan tidak wajib. Karena kewajiban haji itu wajib bagi yang sanggup. Sanggup, uangnya ada, fisiknya tak bisa juga. Fisik kuat, uang tak ada, tak bisa juga. Fisik sudah tak kuat, uang pula tak kuat, cemana dia mau berangkat? Makanya banyak keringanan dalam Islam itu. Tidak ada agama yang dipaksakan kecuali Islam. Islam itu agama yang tidak dipaksakan. Enggak sanggup, ada gantinya. Tidak bisa ada pakai air karena tidak ada tayamum. Pamannya orang sholat tidak sanggup berdiri duduk, nggak sanggup duduk baring. Jadi banyak kemudian kemudahan dalam Islam itu. Karena inna dina indallahi yusr. Sungguhnya agama di sisi Allah itu mudah sekali. Jangan dipersulit dalam Islam ini. Yang kedua, Islam ini agama sempurna. Tidak ada agama yang sempurna melebihi agama Islam. Karena aturan-aturan Islam ini lengkap. Tidak sebagaimana agama-agama di luar dari Islam yang aturannya tidak lengkap. Makanya dahulu ada orang Yahudi berdebat dengan Salman Al-Farisi. Kata Yahudi ini, wahai Salman, apakah betul Nabi mengajarkan segala sesuatu sampai kepada urusan jamban? Maka Salman dengan bangganya mengatakan, ajal yu'allimuna sahibuna kulla syai'in hattal khira'ah. Ya, Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatunya kepada kami sampai kepada urusan toilet, sampai kepada urusan jamban. Masuk jamban ada doanya, masuk jamban masuk kiri dulu yang masuk, sampai di dalam jamban jangan menghadap kiblat membelakanginya, keluar jamban juga ada doanya ghufranak, dan begitu seterusnya. Mana ada agama yang ada aturan seperti itu? Maksudnya adalah kalau perkara remeh-temeh saja urusan toilet diatur dalam Islam, tidak mungkin Islam tidak mengatur urusan politik, tidak mungkin Islam tidak mengatur urusan ekonomi, dan begitu seterusnya. Karena Islam itu agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini kusempurnakan agama Islam untuk kalian, kuredoi, kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan kuredoi Islam sebagai agama kalian. Inilah yang kedua, selain mudah, agama Islam ini sempurna. Selain sempurna, agama Islam ini penuh dengan kasih sayang. Agama yang membawa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menebar kasih sayang di seantero alam semesta ini. Jadi agama Islam ini agama yang dasarnya dengan rahmat, kasih sayang. Makanya aturan-aturan dalam Islam itu menunjukkan kasih sayang. Ada hak suami, ada hak istri, ada hak anak, ada hak orang tua, ada hak kita, ada hak tetangga, ada hak kita ataupun orang yang di luar daripada tetangga kaum muslimin, hatta orang kafir sekalipun diatur dalam Islam dalam bermuamalah. Dan intinya adalah menebar kasih sayang. Rumah tangga kalau sesuai aturan pasti akan melahirkan mawaddah warahmah, penuh kecintaan dan penuh kasih sayang kalau ikut aturan. Yang menghilangkan kecintaan dan kasih sayang itu ketika salah satunya membatalkan aturan. Suami sudah tidak setia lagi sehingga tidak ada aturan, hilang rasa cintanya, ataupun sebaliknya. Jadi Islam itu agama yang penuh dengan rahmat. Nabi yang diutus penuh dengan rahmat. Agama yang dibawa penuh dengan rahmat. Ajarannya juga penuh dengan rahmat. Bahkan Tuhan yang kita sembah, Dia juga memiliki sifat rahmat, karena di antara namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua nama ini sifatnya sama, rahmat. Jadi agama Islam ini agama yang membawa rahmat. Selain mudah, sempurna, penuh dengan rahmat. Dan agama Islam ini adalah agama satu-satunya yang terakhir, yang tidak ada agama setelah Islam. Karena Nabi yang diutus juga Nabi terakhir. Umat yang diutus kepada umat Nabi yang terakhir juga umat terakhir. Agama yang dibawanya juga agama terakhir. Karena setelah berakhirnya Nabi terakhir, setelah berakhirnya umat terakhir, setelah berakhirnya agama akhir, kiamat dunia ini sudah tidak ada lagi manusia. Maka kita wajib redha dengan Islam sebagai agama kita. Wa raditu billahi rabba wa bil islami dina. Yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyya. Dan redha yang ketiga adalah redha menjadikan Muhammad sebagai nabi kita. Maksudnya Muhammad sebagai nabi kita, kata para ulama, maksudnya adalah anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sadiqun fi kulli ma jaa bih. Sadiqun fi kulli ma jaa bih wa fi kulli ma akhbara bihi an maulahu. Bahwa kita redha Muhammad sebagai nabi kita karena dia adalah orang yang jujur. Orang yang jujur, setiap apa yang dibawa dia kepada kita, tidak ada dusta dalam ajarannya. Semua yang dibawa Nabi dari Allah kepada kita itu semua benar, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Bahkan setiap apa yang dihabarkan Nabi kita dari Rabbnya kepada kita, semuanya benar, tidak ada yang dusta. Ketika Rasul menghabarkan nanti di akhir zaman akan muncul tanda-tanda kiamat besar 1, 2, 3, 4 dan sekian. Kemudian Rasul menghabarkan nanti di akhir zaman ada tanda-tanda kiamat besar, ada 10. Ada Dajjal lah, ada Isa yang turunlah, ada Ya'juj dan Ma'juj, ada Duhon, ada gempa dan semacamnya. Maka semua habarnya benar, semua ajarannya benar. Kalau semua yang dibawanya artinya ajarannya benar, dan semua yang dihabarkan dari perkara-perkara gaib di masa depan juga benar, maka sudah pantas dan selayaknya Muhammad kita jadikan nabi kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, dia pantas jadi nabi.
karena jadi perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, penghubung antara kita dengan Allah dengan ajarannya, dan kita mengetahui apa yang dihabarkan kepada kita baik ketika kita masih hidup ataupun setelah kematian kita. Semuanya benar tentang alam kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, semua benar. Nanti di padang mahsyar ada syafaat, ada hitungan, ada timbangan, ada hisab dan yang semacamnya, semua benar. Ada surga dan neraka juga, semua benar. Maka sudah sepantasnya kalau kita sangat yakin dan membenarkan apa yang datang dari Nabi, apa yang dihabarkan Nabi, maka apalah penghalang kita untuk mengatakan wa Muhammadan nabiyya, wa bi Muhammadin nabiyya, dan dengan Muhammad pantas untuk dijadikan nabi kita. Tentu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kenali sirahnya. Kenali sirahnya. Sejarahnya seperti apa, kenali. Lahir di mana, tempatnya di mana, tanggalnya, tepatnya, bulannya, tahunnya kapan, siapa keluarganya, siapa anaknya, siapa pamannya, siapa bibinya, siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa sahabat-sahabatnya. Harus kita kenali dari mulai lahir sampai wafat itu, karena dia adalah nabi pembimbing kita. Kalau kita tidak kenal siapa dia, macam mana kita akan mengikuti ajarannya? Dan itu hanya bisa melalui lewat sejarah. Yang kedua, kenali dakwahnya. Setelah kita mengenali sirahnya, kenali dakwahnya. Apa dakwahnya? Dakwahnya tauhid, maka kita mengikuti dakwahnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenali mukjizatnya. Apa saja mukjizatnya? Nabi itu memiliki 1000 lebih mukjizat. Dan mukjizat yang abadi adalah Al-Quran. Walaupun nabinya sudah mati, tapi Al-Quran akan terus dibaca sampai kiamat dibangkitkan, bahkan sampai ke akhirat, bahkan sampai ke surga. Al-Quran ini akan tetap dibaca. Kenali mukjizatnya. Yang keempat, kenali aturan-aturannya. Kenali aturan-aturannya. Perintahnya apa, larangannya apa, yang dihalalkannya apa, yang diharamkannya apa. Kenali itu semua, karena dia sebagai penghubung dengan Allah kepada kita. Allah memerintahkan apa, Rasul akan memberitahu. Allah melarang apa, Rasul akan memberitahu. Allah menghalalkan apa, Rasul akan beritahu. Allah mengharamkan apa, Rasul akan memberitahu. Kenali itu undang-undangnya semuanya, karena dengan taat kepada undang-undang yang dibawa Rasul berarti kita taat dengan Allah. Waman ata'ar Rasul faqad ata Allah. Siapapun yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenali undang-undangnya. Kemudian berikutnya, setelah mengenali undang-undangnya, maka kenali juga keluarganya. Kenali juga para sahabat-sahabatnya, karena lewat mereka, keluarga dan sahabat Rasul, akhirnya ajaran Islam estafet mulai dari Rasul diajarkan kepada para sahabat, sahabat diajarkan kepada para tabi'in, tabi'in diajarkan tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita. Lewat siapa? Lewat para sahabat. Mereka lah murid-murid langsung Nabi SAW. Kenali mereka juga, karena mereka murid-muridnya. Kalau kita hendak mengenali Islam, ya tentu kita akan mengenal Islam dari yang membawanya. Kalau sudah tidak ada yang membawanya, ya murid-muridnya. Mereka lah para sahabat Nabi SAW dan ahli baitnya, keluarganya. Kemudian jangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariatnya. Jangan pernah menyembah Allah di luar syariatnya, tapi sembahlah Allah sesuai dengan syariat yang dibawanya. Baru betul-betul kita mengenal siapa Rabb kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 kalimat ini sebenarnya sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena 3 kalimat ini disebut oleh para ulama sebagai usul as-salasah. Usul as-salasah.
3 pondasi yang wajib dipelajari. Kenapa wajib? Sebab kalau seandainya tidak mempelajari 3 usul ini, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, maka kita tidak akan selamat. Jangan lagi di akhirat, di kuburan saja tidak akan selamat. Karena dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, saat manusia dicabut rohnya, kemudian dibawa ke langit dengan catatannya, kalau dia orang baik, maka catatannya terus terbang sampai di tempat yang paling tinggi, namanya Illiyin. Kemudian ruhnya diperintahkan Allah, bawa dia, kembalikan dia, masukkan ke dalam jasadnya dalam kuburnya. Ketika ruh itu dibawa malaikat dan disatukan dengan jasadnya di alam kubur, kaget dia. Kenapa dia terbangun di satu ruangan yang hanya 1 kali 2 meter persegi? Tahu-tahu bangun, tahu-tahu dia berada di kegelapan. Di dunia saja Bu, kalau ibu terbangun tidak ada cahaya sama sekali, megap kita ini, kayak nggak ada nafas. Ya. Kemudian mulai rasa takut menyelimuti. Kalau di dunia masih lapang tempatnya, masih bisa jalan ke sana kemari. Lah itu ruangan sempit yang 1 kali 2 meter persegi saja, tingginya 1 meter lebih, itu pun ditutup kayak berada di peti. Tiba-tiba bangun, gelap. Di tengah kegelapan tiba-tiba muncul makhluk yang menyeramkan, membentak dengan 3 soalan. Man rabbuk, wa ma nabiyyuk, wa ma dinuk. Apa enggak menggigil tuh? Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Kalau dia seorang mukmin, tentu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan dan jawaban. Allah yang kasih jawabannya. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah sudah memantapkan jawabannya bagi orang-orang yang beriman pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ibu, kalau saya berikan ujian, kemudian saya kasih jawabannya, ibu tidak akan merasa gusar, tidak akan merasa gelisah apa yang harus saya jawab, karena jawabannya sudah ada dan sudah diletakkan di kepala ibu, nyantai saja. Tapi kalau orang kafir ibarat ujian, tak ada jawaban dan tidak ada bocoran jawaban. Makanya orang kafir akan ketakutan, hanya bisa ha la adri, ha aku tidak tahu. Dan ada konsekuensi, hukuman yang berat menantinya sampai kiamat dibangkitkan. Makanya kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ini 3 kalimat yang merupakan pondasi setiap muslim wajib mempelajarinya. Allah harus kita pelajari siapa Tuhan kita, Muhammad harus kita pelajari siapa Nabi kita, Islam kita harus pelajari apa dalil-dalil yang menopang tentang tegaknya Islam ini. Satu saja 3 perkara ini lalai tidak dipelajari, tidak akan sukses. Dia kenal Allah tapi tak kenal nabinya, dia kenal nabinya tak kenal agamanya. Maka 3-tiganya ini terangkai satu dengan lain-lain itu. Kalau mengenal Allah harus mengenal nabinya, kalau sudah kenal nabinya harus kenal agamanya. Karena 3 perkara ini maka disebut usul ats-tsalatsah. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab sampai mengarang satu buku namanya Kitab Usul Ats-Tsalatsah. Kitab yang membicarakan tentang 3 pondasi yang wajib dipelajari seorang muslim. Karena inilah identitas, kalimat ini identitas kita, bahwa kita punya agama, bahwa kita punya nabi, bahwa kita punya Tuhan. Sebagaimana agama sebelum Islam, mereka punya nabi, mereka punya kitab, mereka punya Tuhan. Nasrani, mereka punya Nabi Isa, mereka punya kitab Injil, mereka punya Tuhan. Allah yang kita sembah tentu di zamannya. Oh, di zaman sekarang yang disembah bukan Allah lagi, sudah Isa pula yang disembah. Yahudi juga sama, mereka punya kitab Taurat, mereka punya Nabi Musa, dan mereka juga punya Tuhan. Dan Tuhan Yahudi sama dengan Tuhan kita, cuman Yahudi saja zaman sekarang menyembah Uzair. Tapi yang jelas bahwa identitas kita adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin
nabiyya. Makanya wajar kalau kalimat ini adalah kalimat yang dalam, bahwa 3 kalimat ini menjadi pondasi kehidupan manusia. Wajar kalau Rasul mengatakan, kalau kita memahami 3 kalimat ini kemudian mengamalkan dan mendakwahkannya, kata Rasul, fa ana zaim, kujamin dia. Apa jaminan Rasul? La akhudanna biyadi, ku tarik tangannya dengan tanganku, hatta udkhilahul jannah, sampai ku masukkan dia ke dalam surga. Berarti dari sini kita tahu sebab masuk surga itu harus mengenal 3 perkara ini: kenali Allah, kenali Muhammad, kenali Islam. Itu syarat orang ingin masuk Islam. Satu saja tidak kenal, tidak akan masuk surga. 3-tiganya kenal, insya Allah Allah masukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala idza asbah, siapa yang mengucapkan di waktu pagi. Berarti 3 kalimat ini dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Zikir pagi dan petang. Karena ada zikir pagi, petang. Ya. Lah, salah satu zikir pagi itu ini bacaan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, adapun keutamaan secara umum. Pertama, orang yang mengucapkan 3 kalimat ini, orang yang mengucapkan 3 kalimat ini, wajabat lahul jannah, maka dia ada jaminan masuk surga. Orang yang mengucapkan 3 kalimat tentu dengan pemahaman, amalan dan dakwah, maka wajib dia masuk surga. Yang kedua, dzaqa ta'mal iman, dia akan merasakan manisnya iman. Orang yang mengucapkan kalimat ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang ketiga, ridallahi ta'ala, orang yang mengucapkan kalimat ini akan mendapatkan redanya Allah. Ketika dia mengatakan raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Rabbku, maka Allah juga redha kepada kita. Jadi kalau kita ingin diredhoi, ucapkan kalimat ini. Dan ingat, kalau Allah sudah redha dengan kita, maka Allah tidak akan pernah murka dengan kita. Kalau Allah tidak murka dengan kita, maka pasti Allah akan menjamin kehidupan kita. Kemudian yang keempat, kalimat ini selain mendapatkan redanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia juga akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama masuk ke dalam surga. Karena Rasul mengatakan, ku tarik tangannya, ku gandeng, ku masukkan dia ke dalam surga. Menunjukkan apa? Dia akan bersama Rasul masuk surga. Dia akan bersama Nabi SAW, dan sebuah kemuliaan Rasul yang menarik tangannya, di mana tangan Nabi SAW langsung memegang tangan kita. Lihat ketika seorang sahabat, Ukasha ibn Mihsan saja, bersentuhan kulitnya dengan kulit Nabi SAW, bahagianya luar biasa. Apalagi Nabi SAW langsung mengambil dengan tangannya yang mulia tangan kita lagi, kemudian digeret dimasukkan ke dalam surga. Apa enggak kemuliaan besar bagi kita? Makanya kalimat ini tidak main-main. Kalimat yang sangat agung, yang sangat sempurna untuk identitas kita kaum muslimin. Kita jadikan Rabb sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Inilah diantara keterangan bab yang ke-40. Baik, satu hadis sajalah, singkat aja. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, kita buka tanya jawab. Ada? Baik, kalau nggak ada kita tutup. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.